Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muzalipah, Nadia Nazwa Sabila, dan Zerlinda Tiara. Pada video kali ini kami akan membahas terkait opening case chapter 6 yang berjudul Negosiasi Ulang Nafta. Maka dari itu, mari kita simak video pembelajarannya. Oke, kira-kira teman-teman yang menonton video ini tahu nggak sih gambar ini melambangkan apa? Ya, betul sekali. Jadi, gambar ini melambangkan NAFTA atau North American Free Trade Area, yang mana pada video kali ini kita akan membahas terkait renegosiasinya yang telah direncanakan oleh Presiden Donald Trump. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait pembahasan mengenai negosiasi ulang NAFTA, tentu teman-teman yang menonton video ini masih ada yang bertanya-tanya, apa sih itu NAFTA? Bagaimana sih latar belakangnya kok bisa ada NAFTA? Nah, kita akan mulai pembahasannya dari situ dulu. Dimulai dari yang pertama itu adalah keterkaitan antara globalisasi dan ekonomi yang sudah tidak dapat dipungkiri. Di dalam dunia internasional, isu ekonomi itu mulai muncul setelah era pasca Perang Dingin yang ditandai dengan hadirnya pemikiran bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen yang efisien dalam melakukan hubungan dan aktivitas ekonomi yang dapat diterima secara global. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia itu adalah perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan itu dianggap mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional, seperti yang bisa kita rasakan dan bisa kita amati sejauh ini. Untuk manfaat dari perdagangan dan kerjasama internasional itu melampaui manfaat dari persaingan militer dan perluasan wilayah, sehingga saat ini kita lebih sering atau merasakan manfaat dari perdagangan itu sendiri. Banyak negara-negara yang saat ini sedang berusaha untuk mengurangi hambatan tarif dalam melakukan perdagangan internasional dan berusaha untuk melakukan pengintegrasian ekonomi regional. Hasil dari usaha untuk menciptakan wilayah integrasi ekonomi tersebut adalah di mana negara-negara peserta dari integrasi tersebut dapat melakukan perdagangan internasional terhadap sesama negara anggota yang lain tanpa dikenakan biaya tambahan atau hambatan tarif. Seperti pada materi pembelajaran sebelumnya yang juga pernah kita bahas, penerapan integrasi ekonomi oleh sejumlah blok perdagangan itu seperti AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, kemudian ada APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation, kemudian ada EFTA, Europe Free Trade Area, dan yang saat ini akan kita bahas yaitu terkait NAFTA, North American Free Trade Area. NAFTA sepakat didirikan pada akhir tahun 1992, namun benar-benar aktif pada tahun 1994 dan disepakati oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas regional yang melibatkan 3 negara pendirinya dan dianggap sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan dapat meningkatkan perekonomian Amerika Serikat. Saat masa kampanye 2016, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan niatnya untuk melakukan negosiasi ulang NAFTA. Pasca krisis keuangan 2007-2008, ketimpangan semakin meningkat, dikarenakan saat pasca krisis keuangan belum menghasilkan harapan pandangan bagi banyak orang Amerika. Krisis keuangan ini dalam kondisi serius dengan harga minyak dunia yang tinggi, meningkatkannya komoditas harga, konsumsi turun, tingginya suku bunga Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, produksi turun, inflasi tekanan, pengangguran meningkat, jatuhnya harga saham,
jatuhnya pertumbuhan ekonomi, hingga perekonomian Amerika Serikat mengalami stagflasi. Globalisasi dan integrasi regional tidak berjalan dengan baik bagi kebanyakan orang Amerika dan orang Meksiko. Amerika Serikat telah mengalami efek pasar kerja lokal yang signifikan. Kebanyakan upah tertekan dan dislokasi pekerja kurang berpendidikan sebagai akibat dari pengurangan tarif NAFTA, serta kehilangan pekerjaan yang jauh lebih besar yang dikaitkan dengan peningkatan impor dari Cina dan memperburuk ketidaksetaraan yang sebagian disebabkan oleh perdagangan dan outsourcing secara lebih umum. Kehadiran NAFTA sebagai bentuk integrasi ekonomi regional di Amerika Utara dan Meksiko memiliki peran sebagai aturan dalam perdagangan regional untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi di bidang perdagangan bebas serta investasi perusahaan asing. Perpecahan dalam NAFTA hadir akibat adanya perdagangan yang muncul antara modal dan tenaga kerja. Nah, seperti yang dapat kita lihat di grafik ini, angka tenaga kerja selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal inilah yang mendorong Presiden Amerika Donald Trump untuk melakukan negosiasi ulang NAFTA demi kepentingan nasionalnya. Dengan melakukan negosiasi ulang ini diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi serta terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi Amerika. Serta ini juga menjadi tahap awal bagi Donald Trump untuk mencapai tujuannya, yaitu Make America Great Again. Hadirnya NAFTA tentu memiliki dampak baik positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya sendiri adalah biaya impor yang murah yang mana memudahkan para produsen dan konsumen di Amerika Serikat untuk melakukan pembelian barang. Selain itu, NAFTA juga dapat memunculkan keuntungan melalui peningkatan kegiatan perdagangan dan terliberalisasi. Serta dalam jangka panjang diharapkan dengan adanya NAFTA maka dapat memperluas pasar di Amerika Utara, yang mana hal ini membuka peluang ekspor yang lebih besar terhadap Amerika Serikat. Sementara itu, dampak negatif dari adanya NAFTA adalah menyebabkan kerugian, yang mana dapat dilihat dari defisit perdagangan dalam neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko. Selain itu, dampak negatif yang dirasakan Amerika Serikat adalah menurunnya angka pekerja, yang mana hal ini disebabkan karena beberapa industri lebih memilih untuk melakukan produksinya di Meksiko, karena upah tenaga kerja yang lebih rendah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2017 berusaha mengganti NAFTA dengan perjanjian baru dengan melakukan negosiasi dengan Kanada dan Meksiko. Pada September 2018, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mencapai kesepakatan untuk menggantikan NAFTA dengan USMCA. Penandatanganannya dilaksanakan di Mexico City. Occasion, the signing ceremony for a brand new trade deal, the United States-Mexico-Canada agreement. So important. I'm honored to be here with President Enrique Peña Nieto. He's become a great friend of Mexico, and Prime Minister Justin Trudeau, who has also become a great friend. This has been a battle, and battles sometimes make great friendships, so it's really terrific. With our signatures today, we will formally declare the intention of our three countries to replace NAFTA with the USMCA, a truly groundbreaking achievement. Ketiga negara tersebut telah meratifikasinya pada Maret 2020. NAFTA tetap berlaku hingga USMCA diimplementasikan. USMCA mulai berlaku pada 1 Juli 2020 menggantikan NAFTA. Is enacted. NAFTA will not only be preserved, it will be updated, improved, and modernized for the 21st century, which was our objective when we began this negotiation. Trump memberi selamat kepada Meksiko dan Kanada serta menyebut perjanjian baru itu sebagai kesepakatan luar biasa melalui akun Twitter-nya. Perjanjian baru itu tercapai setelah 7 bulan negosiasi. Kebijakan USMCA. Pada kebijakan ini ada 4 poin utama, yaitu yang pertama, aturan negara asal dan ketentuan tenaga kerja. Yang kedua, menguntungkan para petani, peternak, dan agribisnis. Yang ketiga, kekayaan intelektual, serta yang keempat adalah perdagangan digital. Aturan negara asal dan ketentuan tenaga kerja mencakup mobil harus memiliki 75% komponen yang diproduksi di Meksiko, Amerika Serikat, atau Kanada agar memenuhi syarat untuk tarif nol. Serta 40 hingga 45% suku cadang mobil harus dibuat oleh pekerja yang berpenghasilan setidaknya $16 per jam pada tahun 2023.
menguntungkan para petani, peternak, dan agribisnis Amerika. Hal ini dilakukan dengan memodernisasi dan memperkuat perdagangan pangan dan pertanian di Amerika Utara. Hal ini juga mencakup Amerika Serikat membuat Kanada membuka pasar susunya untuk petani Amerika Serikat. Untuk mendukung ekonomi abad ke-21 melalui perlindungan baru untuk kekayaan intelektual Amerika Serikat dan memastikan peluang untuk perdagangan jasa Amerika Serikat. Pada kesepakatan ini, memperpanjang masa berlakunya hak cipta hingga 70 tahun setelah masa hidup pencipta, yang mana sebelumnya adalah 50 tahun. Pada perdagangan digital, hal ini mencakup ketentuan baru untuk menangani ekonomi digital, seperti pelarangan bea atas hal-hal seperti musik dan e-book, serta perlindungan untuk perusahaan internet sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan oleh penggunanya. Pandemi COVID-19 tengah menjadi permasalahan di dunia internasional, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan juga berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Pada kali ini, kita akan berfokus pada dampak COVID-19 terhadap perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, terutama yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara penderita COVID-19 terbanyak dengan total kasus 81.766.001 orang, dan sebanyak 996.256 meninggal per 7 Mei 2022 menurut The New York Times. Hal tersebut tentu menjadi masalah bagi Amerika Serikat karena semua kebijakan akan beralih untuk menangani kasus tersebut. Secara tidak langsung, pemerintah Amerika Serikat akan mengerahkan anggaran ekonominya untuk menyediakan peralatan medis dan kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi COVID-19 tersebut. Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi di Amerika Serikat juga membuat efek domino terhadap dinamika yang terjadi di Amerika Serikat. Salah satunya terhadap perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau yang dulu dikenal dengan NAFTA dan kemudian sekarang ini sudah berubah menjadi USMCA. Kegiatan ekspor, impor, dan perdagangan lainnya antara Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko akan membuat pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat menurun, yang tentunya akan berdampak pula pada pertumbuhan produk domestik bruto Amerika Serikat. Selama ini, Amerika Serikat merupakan sebuah negara dengan kekuatan dominan terutama dalam bidang militer dan ekonomi. Terlebih saat pemerintahan Amerika Serikat dipegang oleh Donald Trump yang lebih memfokuskan kebijakan luar negerinya dengan cara hard diplomacy. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk Trump agar dapat mengubah kebijakannya sehingga Amerika Serikat bisa sembuh dari wabah pandemi COVID-19. Pada saat kondisi yang sama di tengah pandemi, Kanada menjadi negara terakhir yang meratifikasi USMCA pada 13 Maret 2020. Trump tetap menggelar seremoni aktivasi USMCA pada 1 Juli meskipun negaranya masih menghadapi pandemi. Perjanjian tersebut digadang-gadang dapat menciptakan hampir 600.000 pekerjaan baru di Amerika Serikat. Itulah tadi pembahasan kami terkait Opening Case Chapter 6 yang berjudul Negosiasi Ulang NAFTA. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih.